Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan hingga masuk ke bulan yang ketiga. Tanpa disadari seperti seperempat tahun 2021 sekarang sudah kita masuki. Dan hari ini merupakan minggu yang pertama dan kita memulai mengawali minggu-minggu kita dengan persekutuan dengan Tuhan. Karena menurut tata gereja Bethel Indonesia bahwa perjamuan kudus dilakukan setiap kali melakukannya adalah memperingati perbuatan atau perjamuan yang dilakukan oleh Tuhan, di mana inti perjamuan itu ialah ia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Artinya karya pengorbanan yang ia lakukan. Waktu dia ngomong waktu itu berarti yang akan dilaksanakannya adalah sebuah pengorbanan penebusan. Karena dalam perjanjian lama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kitab Kejadian kita tahu ketika Adam jatuh dalam dosa, Allah memanggil si Adam dan si Hawa. Yohanes pasal yang ketiga, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, khususnya inti jadi 14. Dan ketika dia panggil, di manakah engkau? Saudara tahu bahwa Adam berkata, aku ada di sini, aku takut. Nah saudara, Tuhan tahu kalau orang takut pasti karena berdosa. Berani karena benar, takut karena bersalah atau berdosa. Amin. Nah saudara, jadi dengan demikian Tuhan langsung tahu dan langsung bertanya. Sebetulnya ia maha tahu. Dan dia bertanya di dalam Kejadian pasal yang ketiga itu, siapakah yang memberitahukan kepadamu untuk memakan buah pengetahuan, ya buah yang kularang itu, yaitu pengetahuan yang baik dan yang jahat. Langsung si Adam berkata, perempuan yang kau kirimkan atau yang kau berikan menjadi pendamping, dialah yang memberikan. Dia tidak mengaku salahnya, tapi dia melemparkan kesalahan kepada orang lain. Ya biar dia boleh kasih, tapi kenapa terima? Kan begitu. Kalau ada yang memberikan hal yang menghancurkanmu, kenapa kau terima? Akhirnya dia tanya, dia katakan, mengapa engkau memberikan ke suamimu? Kenapa kau mengambilnya? Ditanyalah si Hawa. Hawa berkata, ular itulah yang memberikan kepadaku, menyuruh aku tuh mengambil dan memakannya, maka aku makan. Nah saudara, setelah demikian akhirnya Tuhan gak ngomong kenapa kau ular memberikan, karena memang si ular sudah jatuh dalam dosa. Dia adalah di alam roh yang masuk kepada ular. Nah pada saat itu akhirnya dia berkata, memang iya, iblis itu istilahnya tukang penggoda. Dari sejak jatuh dan sampai selama-lamanya nanti dihukum, tidak bisa mengubah dirinya. Dia pasti tukang penggoda dan menjatuhkan. Akhirnya tidak ada, dia tanya lagi, tapi siap untuk memberikan hukum. Berkata, oleh karena engkau, dia katakan, memakan buah yang kularang itu, maka mulai hari ini susah payah engkau mencari makananmu. Dan dia katakan, onak durilah yang kau dapatkan dalam perjuangan. Jadi jangan heran Bapak Ibu, dalam bekerja kita dalam dunia ini selalu ada tantangan, karena memang sudah ditetapkan. Tapi jangan takut, kalau Allah sudah menyertai kita, tantangan boleh terjadi, tapi itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan selanjutnya kepada wanita dikatakan, susah payah engkau akan melahirkan anakmu. Artinya pengorbananmu begitu berat dan mengalami kesusahan. Dan dikatakan, aku akan melakukan perjanjian dengan engkau, ya katakan iblis, dia katakan keturunanmu dan keturunannya akan terjadi terus permusuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menginjak kepalamu ular, tetapi engkau akan mematok tumitnya. Jadi itu menunjuk kepada keturunan yang akan Tuhan berikan, membebaskan dan melepaskan manusia. Itulah keturunan manusia yang disebut, padahal sebetulnya gennya manusia menunjuk kepada Yesus Kristus. Saudara, dan itulah yang diperlihatkan. Dan saudara, tepat pada waktunya, cukup lama menurut manusia, tapi menurut Allah itulah waktu yang ditetapkan. Amin. Akhirnya dia utuslah anaknya, bukan lagi anak manusia, tapi anak Allah, tapi dilahirkan oleh wanita. Dengan demikian itulah yang dinanti-nantikan, itulah yang akan menyelesaikan musuh dan dosa. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya selanjutnya
Manusia itu hanya bisa diselamatkan kalau Yesus sudah datang menanggungnya. Nah, bicara masalah Yesus akan datang, modelnya bagaimana, apa yang akan diawali dengan tindakan Allah waktu manusia jatuh dalam dosa. Dia menggunakan daun-daunan menutup dirinya yang dari bumi. Terus saudara yang dikasih oleh Tuhan menutupi pakaiannya, karena sejak makan pengetahuan yang baik, buah pengetahuan yang baik jahat, manusia itu jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan Allah. Maka manusia mengambil daun menutupi pakaiannya karena sudah kehilangan kemuliaannya, merasa dirinya telanjang di mata Tuhan. Saudara, tapi Tuhan berkata, waktu mau mendekatinya tidak bisa ia mendatanginya. Kalau didatanginya akan mati dia karena dalam dosa, karena terang dengan gelap tidak bisa bersatu, tidak bisa mendekat. Daripada mati harus diselamatkan supaya tidak mati, sebab kalau dia mati tidak bisa bertobat, langsung selama-lamanya mati. Nah saudara, akhirnya Tuhan mengambil domba dan diambil kulitnya. Tentu korban terjadi, disematkanlah kepada Adam itu dan wanita itu. Akhirnya mereka boleh didekati Tuhan karena sudah ada domba menggantikan dia. Nah inilah cara Tuhan memberitahu bahwa kalau Tuhan datang supaya tidak mati dia dalam dosa, ada anugerah dan menggantikan dia dalam pelanggarannya, yaitu domba. Nah saudara, berlanjut ibadah umat manusia yang bernama Kain dan yang bernama Habel mengadakan ibadah. Tadi malam saya singgung bagi saudara yang hadir, saya relay kembali. Ketika itu saudara yang dikasih, diambilnya lah persembahan dalam ibadahnya untuk dipersembahkan pada Tuhan. Kain yang sebagai yang duluan lahir, tetapi dia mengambil buah-buahan yang terbaik dia persembahkan. Tapi adiknya Habel, dia ingat dari cerita orang tuanya, berarti yang bisa menyenangkan hati Tuhan, menggantikan dirinya, mesti ada korban domba. Harusnya aku mati dalam dosa, tetapi supaya aku mendapat anugerah, diambil domba, dia potong domba gembalaannya yang terbaik, dia korbankan pada Tuhan. Persembahan dari berdua ini, ya penyembahan dan ibadahnya, boleh katakan di Alkitab dikasih tahu yang diterima adalah ibadah di Kenan adalah ibadahnya Habel karena ada korban. Tuhan mau beritahu lewat ini, peribadatan kita boleh juga yang terbaik kita lakukan, tetapi ibadah yang berkenan kepada Tuhan haruslah mendasarinya kepada perbuatan dan tindakan Tuhan menjadi standarnya. Amin. Nah ini menunjuk lagi bahwa di seluruh Israel juga bahwa ada orang supaya membuat dewanya, Allahnya berkenan kepadanya, semua membunuh anaknya, rela anaknya dikorbankan, yang penting menyenangkan hati Tuhan, dia pikir yang terbaik, dia bunuh. Tuhan tidak mau setiap orang dibunuh oleh yang lain atau anaknya kalau bukan Tuhan yang memberikan. Jadi domba boleh diberi, lakukanlah seperti itu, tapi anakmu jangan bunuh. Jadi Tuhan mau memberitahu. Akhirnya dia berkata, Abraham, bawalah anakmu ke gunung Moria, bawalah ke sana dan korbankanlah anakmu satu-satunya, si Ishak. Dibawanya lah itu, terusan di perjalanan menuju ke atas, anaknya bertanya, Bapak, dia katakan, di sini sudah ada kayu, sudah ada pisau dan yang lain untuk persembahan kita, tapi di manakah domba atau kurban? Saudara yang dikasih itu, ya Abraham berkata, Tuhan akan menyediakan sebetulnya dirinya, jadi supaya dibawa sampai di sana, diikatlah dia. Heran juga si Ishak, kok aku yang diikat? Tapi karena dia taat kepada bapaknya, ia mengasihi bapaknya, dia nggak lari, dan dia tahu bahwa apa yang dilakukan bapaknya sebagai orang beriman yang dekat pada Tuhan pastilah yang terbaik. Dan dia yakin, bapaknya yakin, kalau aku diberi anak umur sampai tua hampir 100 tahun dan istriku udah mati haid atau boleh mati pucuk dan masih bisa diberikan, harusnya tidak mungkin tapi menjadi mungkin. Ku yakin batu-batu ini pun Tuhan ubahkan menjadi anak bagi saya. Jadi dia persembahkan dengan tulus, mempercayai penuh kepada Tuhan, walaupun sebut secara daging berat, tapi karena percayanya pada Tuhan, khusus kepada Allahnya, dia rela mengorbankan yang terbaik karena dia tahu tiada yang lain Allah yang patut disembah selain dia. Akhirnya dia serahkanlah itu. Pada saat itu mau dibunuh, untuk mengorbankannya, Tuhan larang, Abraham, jangan kau membunuh anak itu. Katakan, loh yang nyuruh tadi dia, tapi dilarang.
aku telah menyediakan domba. Dapatlah domba, terikatlah tanduknya di tempat yang lain dan mulai berbunyi, be, begitu. Akhirnya diambillah itu, itulah yang digantikan. Saudara, selamat si Ishak karena ada domba yang menggantikan. Demikianlah Tuhan mau mengatakan, engkau dan aku semua manusia akan diselamatkan hanya oleh domba yang dari sorga yang disebut Yesus. Inilah anak domba yang dikorbankan pengampunan seluruh dosa manusia. Karena pengorbanan itulah kita bisa diselamatkan, dan kita tidak perlu mengorbankan diri kita, tapi Tuhan mau supaya kita menyerahkan diri kita melayani Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan 9 dan 10 boleh dimunculkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan dengan iman, oleh iman. Mari kita munculkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu keselamatan itu bukan hasil apa? Bukan hasil apa? Pekerjaanmu, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu, kerja kerasmu. Jangan ada orang membanggakan diri. Kita baca dulu Efesus pasal yang kedua, 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan apa? Oleh apa? Oleh iman. Terus itu keselamatan itu maksudnya keselamatan itu bukan hasil usahamu. Ingat, ada orang mencari Tuhan, mendekatkan diri, menyenangkan hati Tuhan, mencari standar kekudusan dengan usahanya. Ada yang bertapa, ada yang berpuasa, ada yang mengusahakan. Tapi arena dosa yang sudah masuk pada diri manusia, pertama di dalam tubuh, itu dulu bagian luar. Jadi kalau tubuhnya tidak melakukan firman Tuhan, maka dosa ialah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Nah saudara, dia tahu firman atau tidak tahu, karena itu hukum tertinggi dari Allah. Maka ia tidak tahu pun atau tahu hukum Tuhan, ketika melanggar firman Tuhan, maka ia berdosa kepada Raja semesta alam, Tuhan dari segala yang ada, penguasa alam semesta. Terhadap dia hukumnya sudah dilanggar, maka dia berdosa. Nah saudara, satu lagi ialah dosa bagi orang yang sudah percaya. Ada yang sudah tahu nih hukum Tuhan, tapi tahu kebenaran, tapi tidak melakukan. Halo, tahu kebenaran perlu berdoa sebelum makan? Tahu ya? Mengucap syukur. Sebelum melangkah minta perlindungan Tuhan, kira-kira begitu. Dia udah diingatkan ini, berdoa. Udahlah, dia lawan. Sepertinya dia yang ngomong, hatinya ngomong, tapi dia juga yang langgar. Nah saudara, dia terhadap suara roh itu ia berdosa. Haleluya. Dia berdosa. Nah karena itu saudara, ada orang berdosa karena tidak melakukan apa yang baik, yang ia tahu baik tapi tidak dia lakukan. Jadi terhadap pengetahuan yang ia tahu, hukum yang ia tahu, dia tidak lakukan. Sebetulnya kepada orang ini lebih berat hukuman. Kalau yang nggak tahu, mungkin orang berkata, ya kan saya kagak tahu pak. Saudara, kalau misalnya mengenai sekarang disuruh yang tidak ada orang yang nggak tahu, misalnya lah nggak dengar omongan, ya tidak dengar apa-apa, terus nggak tahu bahasa yang begini, ya terus dia jalan, terus tidak pakai masker, ditangkap polisi, tangkap, mana masker? Gitu kan? Lu kagak tahu atau pura-pura? Yang di belakang bilang memang dia gagu pak, memang dia tidak tahu. Sorry ya kalau ada yang merasa gagu, bukan itu yang kita omongin. Kan gitu kan, biasanya jadi gagu, gitu kan? Terus dia bilang, nah dia tidak tahu. Terus ada orang biasanya gagu tidak mendengar. Kalau mendengar pasti tahu ya kan gitu nih. Cuma cadel bisa. Jadi tanya, pendek kata tanya. Polisinya tidak tahu, dia tahu, polisinya tahu. Kalau ia tidak tahu, jadi dia nggak tahu.
pakai gini, mana. Jadi aku nggak ngerti itu. Polisi akan berkata, ya udah sana lo, udah. Tapi lo kenapa lo di belakang nggak pakai? Kalau saya pakai Pak, udah terlambat aja. Dia pakai, ya jangan ulangi. Nah saudara yang dikasih, yang tidak tahu akan diberi kesempatan untuk tahu. Nah yang salah kalau dia tidak tahu, tidak pakai, adalah orang yang bersamanya yang sudah tahu. Halo, misalnya saya dibonceng oleh seorang nggak tahu, terus hehehe gitu kan, stop, jangan, ini lampu merah, kalau lampu merah stop, hijau jalan, kuning pelan. Kenapa lo kagak bilangin sama dia? Kan gitu, aku penumpangnya. Oh ya udah. Nah tapi kalau ini saudaramu, iya, adik saya, tapi gak tahu kenapa gak lo beritahu. Lo juga ya penyebab. Jadi saudara kebicara, pakai. Ya. Kan gitu tuh. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini tahu hukum. Kalau tidak beritahu orang tentang dosa yang di rumahmu, yang ditegur, saudara, nggak mungkin aku yang ditegur oleh Tuhan. Adikmu di rumahmu kok yang tidak melakukan firman. Halo, memang diseret-seret Pak Monang sama Pak Yudika ke rumahmu? Kan gitu, anakmu sudah berdosa, kau tidak ingatkan, kan gitu. Jadi artinya, yang melakukan karena tidak tahu, yang melakukan karena tahu tapi tidak melakukan, semua berdosa. Perasaan juga jadi berdosa. Ada dosa di dalam rancangan, di keinginan, kemauan. Jadi artinya semua manusia sudah berbuat dosa. Upah dosa adalah apa? Maut. Tapi ingat, walaupun upah dosa maut artinya neraka, siksaan selama-lamanya. Tidak ada waktu lagi yang kosong tanpa siksaan itu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu nanti di dalam kekekalan. Tetapi dari dunia sekarang ini, supaya tidak masuk kepada hukuman kekal, Allah masih memiliki kasih, karena ada kesempatan bagi manusia yang hidup untuk mendengar, sehingga dia taat, dia tahu, akhirnya dia menerima pengampunan. Nah untuk orang yang berdosa beribadah, maaf nih, ada orang yang sudah dosa, dia beribadah dengan tekun. Saya mau beritahu kepadamu, setekun-tekunnya orang berdosa, setulus-tulusnya orang berdosa, sesabar-sabarnya orang berdosa, pasti tercemar juga kesabarannya. Halo, paham? Halo, iya kan? Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, jadi rindunya manusia untuk menjadi peroleh selamat, jadi nggak bisa dong. Ada satu jalannya, usaha kita tidak bisa menyelamatkan kita. Itu sebabnya jangan ada orang yang membanggakan diri karena dia merasa berusaha. Ini saudara beribadah lebih rajin dibandingkan yang lain, jangan bangga karena ibadahmu lebih hebat membuat kau lebih suci. Kerajinanmu baik pendeta, baik siapapun, bukan itu yang menyelamatkan kita, tapi kita harus berkata pengorbanan Yesuslah yang menyelamatkan saya. Maka ditekankan sebab karena kasih karunia, karena kasih Allah yang begitu besar akan dunia sehingga ia mengaruniakan anak tunggal. Dia karuniakanlah anaknya. Siapa yang itu anaknya? Firman dirinya sendiri, dan rela meninggalkan kemuliaan menjadi manusia. Firman turun kepada Maria, dan dengan demikian dia turunkan rohnya menghidupkan sehingga jadilah bayi. Nah itulah perwujudan gambar Allah, karena tak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, ialah yang menyatakannya, ialah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sudah tinggal saat itu. Nah, dan ialah yang menanggung pengganti seperti tadi domba itu, supaya kita yang berdosa dibenarkan. Tidak cukup hanya datang memberitakan Injil, tetapi dirinya lah yang menjadi korban. Di dalam Alkitab dikatakan Ibrani pasal yang ke-9:22, hampir segala sesuatu, mulai ini kita lihat dari si Adam yang dikasihkan domba, dikorbankan untuk jadi pakaiannya, mengambil kulitnya, sampai kepada si Habel itu ibadahnya, diambil domba dikorbankan, seperti si Abraham juga hampir mengorbankan domba supaya dikenan Tuhan anaknya, tapi Tuhan ganti dengan si
domba menggantikan Ishak, jadi domba ini. Jadi hampir segala sesuatu dalam ibadah Israel, setiap orang menghadapi Tuhan siapapun dalam menyenangkan hati Tuhan ibadahnya, dia harus bawa korban. Dosa besar sama dosa kecil sama-sama dosa. Tinggal sekarang kalau dia orang kaya, ya korbannya adalah lembu. Dia orang sedang kelasnya kelas kambing, kata orang istilahnya, korbannya adalah domba. Tapi kelas yang miskin, yang tidak punya apa-apa, ya burung terkukur, tapi harus tetap ada nyawa, ada darah yang dikorbankan. Nah, karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, dan untuk menggambarkan itulah Yohanes berkata, lihat anak domba Allah yang menanggung dosa seisi dunia. Dialah satu-satunya untuk menggantikan kita semua. Karena dia yang pencipta, pemilik, raja dan segala raja yang mengadakan segalanya menjadi manusia menggantikan kita. Kurang apa? Itu semua karena kasih Tuhan. Kalau dari keadilannya kita harusnya dihukum. Tetapi ketahui saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kasih dan keadilan bisa bertemu. Kasih dan keadilan bisa bertemu melalui pengorbanannya yang telah ia nyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Karena Allah menjadi manusia di dalam Yesus. Nah, sekarang bicara mengenai perkenanan Allah. Saudara dikasih keselamatan bagi sebab dikatakan karena kasih karunia, sebab karena kasih karunia kamu, aku, semua kita diselamatkan oleh iman. Saudara harus beriman. Kenapa beriman? Karena apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan sudah dikerjakan oleh Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Apa yang dilakukan di Golgota cukup sekali, nggak perlu 2 kali dia di situ, nggak perlu 3 kali, apalagi 4 kali, apalagi terus menerus. Sudah selesai dikerjakan penebusan untuk semua manusia, maka itulah patokan supaya siapa yang percaya kepada apa yang diperbuatnya, maka orang itu diselamatkan. Haleluya. Nah, saudara dikasih, bersyukurlah sudah diselesaikan. Namun saudara, kita harus beriman dengan korban pendamaian, korban penyelamatan, penebusan dosa yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus yang pernah dilaksanakan di Golgota, disalibkan dia, terus digantung, terus mati dan disalibkan, dikuburkan dan turun ke dalam kerajaan maut, hari ketiga bangkit karena sudah dikalahkan maut, dan 40 hari dia menunjukkan kehidupannya. Sesudah itu naik ke sorga, sekarang dia di sorga, amin. Dan dari sana ia datang untuk memberitahukan keselamatan bagi saya, diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih, jadi keselamatan kita bukan perbuatan kita, tapi kasih karunia Allah. Hari ini kita mau masuk perjamuan, dimanapun saudara berada, dimanapun gerejamu, apapun agamamu, saya mau beritahu, Allah kita lah yang datang menyelamatkan kita. Itulah yang kita yakini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara dan saya, semua orang sebetulnya sudah diselamatkan asal terima. Tapi ada orang kan nggak mau, dia bilang, saya tidak perlu, mana aku lihat dia, jadi aku menggunakan ibadahku, aku mau buat 7 kali sehari. Alkitab berkata si Daud, 7 kali dalam sehari aku memuji-mujimu. Terus yang lain berkata 7 kali mah kita mana cukup. Pada salah-salahnya kalau kita berdosa bagaimana? Ada yang berkata setiap hari aku mau serah ke bertapa aku 30 hari. Ya 30 hari dia bertapa, pertapaannya orang berdosa tetap aja. Kan ada istilah julu bertapa ya. Malah yang datang bukan roh Tuhan loh, bisa roh-roh lain. Penglihatan bisa ada, bisa. Saudara yang dikasih Tuhan punya mujizat-mujizat nggak? Bisa. Tapi belum tentu dia selamat. Kalau bukan Yesus yang berjumpa dengan dia, tidak ada penyelamatan. Karena ini urusan dosa. Urusan bikin mujizat mah bisa, berjalan di atas air mungkin bisa juga. Tetapi saya mau beritahu, untuk keselamatan ke sorga haruslah yang dikuduskan. Dan dosa itu tidak akan bisa masuk ke dalam, sedikit atau besar. Karena itulah Tuhan yang menjadi manusia, bernama Yesus, Isa, firman yang menjadi manusia. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Imanmu kepada dialah dan bersyukurlah. Tuhan, aku bersyukur. Aku nih boleh dikatakan
Aku tahu aku berdosa, tapi ketika aku datang kepadamu, aku sadari Kau yang maha kudus, aku yang maha, boleh kata mungkin belum maha bilang, belum berani bilang maha berdosa, tapi banyak dosaku, dosa banyak mas sedikit sama aja ya Tuhan, menolak, membuat aku tertolak di hadiratmu. Tapi aku tahu bahwa kasih karuniamu, Alkitab berkata, bagi yang belum percaya kepada Tuhan, dia terima Yesus. Siapa yang menerimanya, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti kapas. Di mata Tuhan, ketika sudah berperkara dan sudah mengaku dosanya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah, sekarang saya mau beritahu, ada perbuatan sakramen yang dilakukan oleh gereja. Dari ada satu gereja, tapi saya tidak usah sebut namanya, ada 7 sakramennya. Sakramen yang pertama ialah pemberi, boleh katakan pengakuan dosa. Ini ke bagi anak-anak nih, katekisasi itu loh, ya kan? Anak-anak diajar, karena Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsamu muridku, diajar anak-anak nih. Terus setelah itu percaya, terjadilah pengakuan iman. Aku percaya. Bersyukurlah, karena Allah tidak pernah berubah. Kalau firmannya kita diterjemahkan bagi kita mengerti, Allah tidak pernah tersinggung. Kenapa kau pakai bahasa itu? Bahasa aku mana? Tuhan justru meninggalkan kemuliaannya, rela jadi manusia supaya bahasanya dimengerti. Terpujilah Tuhan yang merendahkan hati, bahkan merendahkan diri menyelamatkanmu. Saudara, Tuhan memanggil kita supaya kita yang diselamatkan melayani. Karena bersyukur kita kepada Tuhan, disyukuri dengan uang. Oh, Tuhan gak kekurangan uang. Jadi kalau begitu Tuhan, yang kalau kita kasih persembahan itu Pak Pendeta, jadi bukan untuk Tuhan. Kau persembahkan kepada Tuhan yang menggunakan gerejanya. Amin. Halo. Itu apa gerejanya? Listrik. Kalau mati listriknya, dia kan gak bisa. Lampu, listrik. Dia ada telepon, rapikan yang lain. Kalau perlu uang berkat buat hamba Tuhan, kalau kagak makan pendetanya, ya gimana? Kagak datang. Kan gitu. Nah, inilah yang dipergunakan. Ada pembendaharaan di rumah Tuhan. Halo? Kita kasih persembahan, karena tidak boleh tangan kosong ke hadapan Tuhan. Harusnya tiap datang kepada Tuhan bawa domba, yang miskin bawa burung tekukur. Tiap datang ibadah, menghampiri Tuhan bawa burung tekukur. Aku kan paling miskin Pak Pendeta. Alkitab bilang perjanjian bawa burung tekukur. Sekali beribadah, berdoa. Burung tekukur berapa ya? Ada yang tahu berapa? 10.000. Makan burung merpati, burung dara. Pernah gak sih makan burung dara di IPA? Atau pernah harganya tahu? Yang masih hidup nih, kalau bisa makan yang hidup, yang gitu lagi hidup. Itu 10.000 dari kampung sono. Kalau sudah dimasak 25.000. Cobalah makan. Saya juga coba juga itu. Gak tahu sekarang udah naik kali. Apalagi burung bebek. Nah, artinya harusnya kan minimal 10.000 itu persembahan. Tapi jujur rata-rata begitu gak? Makin diberkati kambing atau domba. Kambing sama domba berapa tuh? Cepet tiau, sape, jope, lape. Gua ngerti dikit-dikit lah. Jangan-jangan saudara gak tahu. Cepet, nope, sape, sipe, gope, kaupe, cipe, lapan apa? Kalau 9 kan kaupe, 10 capek. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi yang kecil-kecil domba itu sape. Nah, kalau sape tiap persembahan udah pasti ribut. Itu pendeta udah kaya raya. Aku kasih sape setiap persembahan. Tapi di Israel dibakar tuh. Tapi Tuhan tidak paksa engkau, berilah dari hatimu. Apa yang telah diberikan kepada Tuhan, berilah. Karena apa yang dapat ku beri berasal dari pemberianmu ya Tuhan. Kalau kau tak beri aku, gak ada yang bisa ku beri. Jadi kalau hari ini masih bisa ku beri, itu datang dari pemberianmu. Datang anaknya, "Mah, Tuhan kan gak pernah jatuhin duit." Kau tanya Tuhan, dari kantor, bukan dari. Iya. Tuhan yang memberi aku kepandaian, Tuhan yang memberi aku kesehatan, karena dilindungi, dijagai, sehingga aku dapat kerja, dapat cien. Ini cien datang, cuan datang, karena Tuhan kasih sehat, kasih sukacita. Satu aja digeser sarafnya, mata kita udah jering sama. Gak diterima jadi kantor.
Udah bisa begini. Mana bisa kita penerima tamu di kantor? Pak Monang penerima tamu. Nakut-nakutin. Tapi terpujilah Tuhan yang menjaga mulutku, menjaga hatiku. Belum lagi yang ini. Kalau hati coba gak dirubah, ngamuk terus. Ngapain sih motor lo? Bikin langsung. Orang bilang jangan ke toko itu, jangan ke toko itu. Itu bapak itu begitu. Ya kan? Anak harusnya pintar jadi gak pintar karena mamanya tuh pasang radio terus tanpa ada sinyalnya. Anak gak bertumbuh tapi mamanya penuh damai, penuh sukacita, bisa membangun, bisa mengajar. Akhirnya yang bodoh anak jadi pintar, penuh sukacita, ada pengharapan karena iman yang ada padanya. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Anak berubah. Keturunan orang benar diberkati oleh Tuhan. Bisa memberi dari pemberian Tuhan. Kalau hari ini mau terbatas, minta lagi. Tuhan kalau segini-gini terus ya segini-gini persembahanku. Kau tambahin, ku tambahin. Kau harus bikin besar, besar. Jadi kalau nanti tidak ada tinggal lapor, jangan takut ke gereja. Ada orang dulu saya nih. Kalau ada persembahan lagi ada berkat, maju nomor 1. Dikewer-kewer persembahannya gini. Supaya dilihat orang. Pas lagi nggak ada malu. Teman rupanya begitu juga di Lampung. Dia jatuhkan. Kan ada persembahan kecil gitu ya. Awalnya bulat kayak gini. Gereja itu, gereja kami beli yang manjang itu. Ya pakai kawat. Biasanya bulat. Melihatnya yang ngasih persembahan itu dikasih. Gereja kami di Lampung dulu kasih. Yang persembahan itu garis gadis yang jalani. Bukan ibu-ibu. Cantik. Orang kita tenggelam kan. Cantik dia jalani. Si anak muda temanku ini ngasih persembahan. Dia lihat. Bukannya persembahan yang dilihat. Ceweknya. Seolah-olah berkata, pandangan pertama sejuta rasanya. Selanjutnya terserah Anda. Aks gitu ya kan. Maunya gitu. Tidak dilihatnya persembahannya. Sok hebat. Dimasukkan. Kan ditutup tuh. Nggak ketahuan. Dimasukkan. Semoga kau rasakan yang kurasakan. Berharap. Dimasukkan. Jatuh. Logam duitnya. Tiung ring ke depan. Si penerima persembahan gak jalan. Karena itu persembahan itu Tuhan kan. Ditungguin. Cewek ini nungguin. Yang di sebelah sana udah jalan. Terus ambil kata dia temannya. Lu yang ambil lu persembahan lu. Akhirnya untung orang belakang. Lihat duitnya. Digeser gini. Kasih lagi. Ambil. Kau lah ambil. Tolongin aku. Enggak kau ambil. Diambillah. Dia pikir mau dapat kemuliaan, malah bukan kemuliaan, kemaluan. Malu kan? Sejak itu dia nggak ke gereja lagi. Malu. Satu gereja kamu lihat, tingnya itu. Dia nggak. Kadang kita datang ingin memuliakan Tuhan, malah mempermalukan. Untung masih begitu. Kalau ditampilkan sama Tuhan, lo kurang ajar lo. Langsung begini terus. Iya kan? Halo. Untung masih ditegur pada siapa aku kasih, aku tegur dan ku hajar. Cukuplah orang itu yang mengadakan, kita yang bertobat. Amin. Di kampung saya, di Sitamiang, masih persembahan. Rupanya mereka kan uangnya 10.000 di kampung-kampung loh. Jadi ada warta itu dirobek pojok-pojoknya itu. Ada yang ngasih pulpennya, ada yang kasih kacamatanya. Jadi kan uangnya ini 10.000. Jadi atau 100.000 nggak mau ngasih 10.000 nggak sempat nuker. Dia robek. Nah, kalau kacamata dikasih kacamata. Artinya nanti ku kembalikan. Niatnya kan kasih 10.000 dimasuki. Uangnya 50.000 nggak mungkin dikasih. Nanti ada lagi uangnya kan 10.000. Pulpennya dimasukkan. Jadi waktu persembahan jalan nih, ada yang kacamata, ada yang pulpen, ada yang mecis, ada yang kertas, ngumpul. Jadi dia buka dituangkan banyak kertas robek dan yang lain-lain kan. Terus punya siapa nih? Saya. Tukar sekalian. Jadi money changer kan? Tukar. Setelah ditukar. Ketika itu udah. Suatu kali ada yang lupa. Ya dia keluar ke persembahannya dimasukkan. Gitu dikira uang. Rupanya uangnya di tempat celananya. Dia beli nomor lupa. Dan masa DSB itu. Kan kertas. Digantung celananya. Setelah itu dipakai. Duit ditaruh. Yang ditaruh di celana yang lain. Dipakai celana itu. SDSB di situ. Waktu dipersembahkan dimasukkan. Dia nggak tahu dikira uang. Sampai yang menghitung persembahan ada nomor. Nggak ada yang nebus. Yang lain sudah pengambil kacamata dan yang lain. Akhirnya diumumkan Bapak Ibu Saudara. Kemarin ada kertas
Mungkin ada yang lupa mengembalikan tukar uangnya, gitu kan? Jadi ada kertas punya siapa ini? Nomornya sekian, 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 sekian. Datang bapak itu nomor saya. Aduh, kuambil ketahuan. Enggak kuambil, aduh, enggak kutukar. Mau ditukar pun gak enak. Rupanya enggak diambil. Dapat duitnya 1,5 juta. Diumumkan lagi gereja, kertas yang kemarin nomor sekian ada dapat uang, ternyata 1,5 juta, gitu kan? Datang istri, kau sih udah aku bilang ambil, berantem di belakang. Sejak itu, ya kalau ada yang merasa boleh diambil, malu, karena kemarin nggak ngaku, udahlah biar di situ. Tapi cerita berkembang, rupanya kalau mau dapat nomor, masukkan nomornya kan untuk persembahan. Minggu berikutnya semua bapak-bapak menyetor nomornya. Akhirnya banyaklah nomor itu. Wah, ditegorlah. Saudara dikasih oleh Tuhan. Bisakah jadi berubah tuh pandangan? Jadi kalau dibiarkan yang berdosa jadi berhasil nih si tukang, maaf nih si tukang jual nomor, si tukang jual apa tuh pakong. Kalau kaya tidak ditangkap-tangkap polisi, lama-lama kan kita semua sekampung mengikut nih. Kalau yang tukang jual narkoba bisa kaya terus jadi punya hotel, punya apa, tidak ditangkap polisi, nggak dihukum, maka semua kita melakukannya, kacau negara. Karena itu ada undang-undang. Siapa yang mengetahui perbuatan itu tidak melaporkan, ikut bersalah. Masa pendeta laporkan jemaatnya sih kalau misalnya melakukan? Khotbah inilah yang menegur. Jangan jual obat yang dilarang di negara ini. Amin. Amin. Masih bisa yang lain diberkati oleh Tuhan. Imanmu menyelamatkan, bukan hanya menyelamatkan dari dosa masuk surga, tapi menyelamatkan ekonomi, bisa kan pulihkan. Yang sakit bisa disembuhkan. Karena ada kuasanya dalam kita, kuasa itu yang mengubah, yang sakit disembuhkan, darah yang lemah dinetralkan, yang terganggu darah dan DNA-nya dirubah, dan ada kuasa sehingga ke depan ada perubahan dalam kehidupan kita. Hari ini dia ada di sini. Akan mau masuk dalam perjamuan kudus, kelamaan berkhotbah, maka dibilang pendeta berkhotbah adalah langganan. Tapi saya berpikir, kenapa sampai saya begitu? Karena biasa di daerah. Kalau saya berkhotbah di situ, saya berpikir Tuhan jauh saya dari Medan, kan kira gitu nih. Sampai ke kampung ini berkhotbah, kalau cuma hanya 3 menit, hanya nyampaikan, dan mereka yang ngomong, Pak, kok sedikit banget, kita masih haus. Baru dikasih. Jadi kalau pesta nih, ibadah itu kan pesta. Pujian penyembahan harus yang terbaik, musik, terus firman. Lah yang namanya makan pesta, mesti ada pesta enggak? Cuma nasi sama ikan aja. Pasti orang bilang, apain lu pesta lo kan cuma satu macam. Warteg aja lebih dari itu. Kalau pesta ada capcay, ada puyong hai, ada siomay. Capcay, puyong hai, siomay gitu. Terus ada lagi sate, ada yang segala, ada es, pada bisik, ada es di sana, es player. Ada lagi di sana sate apa? Sate bak. Ayo, ke situ, kau ke sana nah, ambil berapa untuk bapak? Kau ke sana, ambil untuk saya. Langsung kumpul, terjadi persekutuan. Satenya dibagi, yang di sini es dibagi, terus ini kan gitu. Terus kok banyak amat, ya rugilah. Kapan lagi mendapat kesehatan kalau nggak di sini? Itu. Di sini masih bagus-bagus, makanya kalau ke pesta dikit-dikit ngambilnya. Kadang-kadang merugikan kan, kadang nggak sangka diambil ikat sate, diletakkan piringnya. Kalau orang makannya sate di situ, ya udah bawa lagi kemana-mana, baru dihitung piringnya berapa, 1. Tapi kalau makan 5 piring, berarti diangkat 5 piring, 5 yang datang. Kalau saat ini dibawa terus kemana-mana, tertolong itu yang pesta. Yang bingung, yang melayani apanya, yang dari tukang masaknya. Jadi kita perlu juga, tapi jangan lebih. Kalau pesta di tiap hari, nanti anaknya kawin, saya tadi anak semua, terus gitu, belum lagi anak tetangga, ada familia yang lain. Berarti tiap minggu atau 3 kali seminggu, maka terus kenyang, lama-lama terus gubuk. Gula penuh. Makanya Tuhan ajari, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, bukan saya banyak-banyaknya.
Dikasih sebanyak-banyaknya, aku perlu yang ini. Tapi coba kalau rakus, oh tunggu tanggal mainnya. Si gula yang ada dalam tubuh dia bilang, mari biar gua naik. Supaya segera kau pulang. Hari ini Tuhan ajar kita. Untung istri saya keras. Dulu kan gemuk saya, hampir 90 kilo. Sekarang jadi kurus. Tapi ada juga ngomong ini, Pak Mona jadi kurus sekarang ya. Kenapa? Saya bilang saya diet apa diet? Gitu. Cuma apa? Ya lu kan udah punya istri baru, istri muda. Gitu. Kita yang buat kurus. Enggak. Cuma biasa. Tapi yang jelas, dia larang. Tapi kadang-kadang saya tersiksa juga. Mah, kalau kau larang makan jam begini, sedikit, nanti malam lapar. Siapa aku roti ya? Aku siap pakai susu ya? Ya nggak apa-apa. Yang penting secukupnya. Daripada bapak gemuk sehat, tapi penuh penyakit. Innalillahi. Berapa kali aku janda? Gitu. Kan jadi 2 kali kan jadinya. Dia juga begitu. Jangan. Nanti kau cepat mati. 2 kali juga. Yang dia gak enaknya, kalau sampai ini, mungkin bisa aja nyari lagi. Tapi kan gak enaknya. Pak Monang ini mencari korban. Korban pertama Ibu Agustina. Yang kedua korban Ibu Ane. Siapa lagi yang mau korban ya? Pembawa kematian. Ini pendeta pembawa kematian. Kan gitu jadi ngeri juga. Nah saudara, jadi marilah biarkan saja. Tapi hari ini Yesus yang telah mati bagi kita, menebus kita. Ia mau supaya kita sukacita dan yakin bahwa dia menyertai kita. Tidak hanya bolehkan saat kita baik, saat kita berdosa saja dia datang menyelamatkan kita. Apalagi sudah kita diselamatkan, maka kasihnya akan terus dinyatakan. Supaya tidak hanya sekarang kita setia dan bersama Tuhan, mengandalkan dia. Tapi selama hidup kita sampai berakhir, innalillahi, pulang ke rumah Bapa, siap bersama dengan Tuhan. Hari ini anakmu dimanapun mungkin hanya engkau yang mewakili beribadatan. Anak-anakmu, cucumu. Disinilah kita mau bersekutu dengan Tuhan. Dalam kuasa tubuhnya akan diberikan kepadamu. Diberikan kekuatan kepadamu. Ada yang mengatakan transmutasi. Jadi dimutasikan kekuatannya kepada kita. Tapi ada yang bilang ada transesensi. Ada macam-macam gitu substansi. Tapi apapun tapi yang kita katakan di dalam imanku itu Tuhan, Kaulah yang menebus aku. Dalam yakinku memang sudah kau lakukan itu. Kau juga lah yang tinggal di dalam aku karena aku buka hatiku. Engkaulah yang mengerjakan, memperbaiki aku. Karena itu kau yang tinggal di dalamku pasti menyelesaikan. Kalau menghadapi pekerjaan, kau yang bersama aku, yang hadir dalam rohmu, rohmu yang hadir dalam aku. Bersama dengan Allah, aku dapat lakukan perkara besar. Ada masalahku yang lain, bersama Allah aku cakap menanggung segala sesuatu. Karena yang lemah dikuatkan, yang bodoh diberi hikmat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini Tuhan mau hadir, kau sadar, diingatkan berdosa. Katakanlah, Tuhan, aku orang berdosa. Aku bersyukur kau mengasihi aku. Kubuka hatiku dan kau masuklah dalam hidupku. Ampuni aku mengaku dosaku. Kata kita mengaku dosa kita, Engkau Tuhan, Ia setia dan adil sehingga mengampuni segala dosaku. Tuhan, Engkau mau memberkati aku, tapi Engkau minta supaya aku bereskan dulu dosaku. Karena bukan tangan kurang panjang menolong, bukan mata Tuhan kurang tajam melihat, tetapi yang menjadi penghalang adalah dosa. Dosaku yang menghalangi berkat-Mu. Tuhan, aku mohon ampun, bereskan. Ketika Kau sudah bersih di hadapan Allah, maka ketahuilah Tuhan yang hadir dan tinggal akan menyertai doa orang benar. Jika dengan yakin didoakan, tidak hanya doa, tidak hanya ngucapin doa, yakin didoakan, besar kuasanya. Dahsyat. Amin. Bapa dalam sorga, kami akan masuk dalam persekutuan dengan Engkau. Marilah ya Bapa, firman-Mu yang telah kami dengar hari ini, Kau ukirkan di hati, dan itu juga terekam di pikiran, terpampang dalam penglihatan, terngiang dalam pendengaran. Hati kami dipenuhi firman-Mu, dan ya Tuhan, firman itu meluap, berbuah, sehingga kami dapat berkata-kata, bersaksi menjadi utusan-Mu. Kalau ada yang sakit, sembuhkanlah. Hadirat-Mu yang menjamah mereka. Seluruh 60 triliun lebih kurang yang ada dalam tubuh kami dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Ada aliran kuasa Allah mengalir, dan hidupkanlah dan berkatilah Tuhan. Roti yang melambangkan anggur yang melambangkan darah-Mu, kuasanya Tuhan, kuasa-Mu itu turunkanlah kepada iman
Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Berkati yang bertugas, hambamu Pak Yudika dan juga Ibu Ane ya Tuhan yang akan bertugas membagikan perjamuan kudus hari ini. Tuhan Engkau memberkati. Berkat-Mu atas seluruh umat yang menerima pengampunan Engkau nyatakan ya Bapa. Dalam nama Yesus kami siap masuk perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sembari yang bertugas boleh siap. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Kita naikkan cingar song leader, menaikkan pujian. Bapa, Kau memberkati roti dan anggur, memberkati hamba-Mu. Terimalah dan bagikanlah. Inilah tubuh dan darah Kristus, terima dan bagikanlah. Yes, haleluya. Hidup karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup. Yang belum dibaptis, jangan dulu ambil rotinya, karena baptis tanda iman. Engkaulah Tuhan. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Namamu menyucikan, Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup. kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib, Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mujizat-Mu katakan untuk melakukan. mujizat-Mu Kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dengan iman, Ia yang hadir di sini dan memang Dia maha hadir. Maka dengan iman kita memberi penghormatan tertinggi, syukur tertinggi kepada Tuhan kita. Karena salib-Mu ku hidup, artinya di salib itulah diselesaikan utang dosa kita. Dan hidup kita hanya hidup di dunia bersama Dia, tapi hidup kekal selama-lamanya bersama Tuhan. Karena itu hari ini untuk mengingat karya pengorbanan Allah di dalam Yesus Kristus, kasih Allah yang besar bagi kita, pengorbanan, penebusan, penyelamatan,
Bahkan Ia telah menggantikan kita supaya kita tidak lagi mendapat hukuman kekal, tapi kasih karunia-Nya menjadi bagian milik kita. Ia lakukan itu semua karena kasih-Nya. Itu sudah selesai, tinggal kita percaya. Dan bagi orang percaya tiada yang mustahil. Hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peganglah roti. Sebelum engkau mengangkatnya, ada tulisan di situ, renungkanlah dan bacalah. Kau jangan takut lagi menghadapi hari esok. Karena Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Engkau kepunyaan Tuhan, aku kepunyaan Tuhan. Kita kepunyaannya karena Ia yang menciptakan, menghidupkan, dan bahkan menebus menjadi miliknya. Kita ini kepunyaannya. Janganlah takut sebab aku menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Terima kasih kami menjadi milik kepunyaanmu ya Tuhan. Hari ini kami ada di bait-Mu. Ini karena anugerah-Mu kami masih hidup karena anugerah-Mu. Tuhan, kalaupun kami pasti ke rumah-Mu. Hari ini Tuhan kami mau merenungkan, mengikuti, melakukan perbuatan kudus seperti pengorbanan-Mu yang menguduskan kami. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan, peganglah roti di tangan kanan-Mu, angkat lebih tinggi. Firman yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh yang diserahkannya. Artinya hidupnya itulah yang menjadi roti kehidupan. Tubuhnya yang telah diserahkan bagi kita. Dan perbuatlah itu setiap kali kamu memakannya. Setiap kita memakan roti ini, kita mengingat pengorbanannya di kayu salib yang menanggung dosa kita. Karena itu, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Terimalah bagimu persekutuan dengan Kristus. Terimalah bagimu persekutuan dengan tubuh Kristus. Katakan, aku bersekutu dengan Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayaku tidak sia-sia. Sakitku disembuhkan. Dosaku telah ditanggung. Dan aku bersama dengan Tuhan. Semua bebanku diangkat oleh Tuhan. Dan oleh bilur-bilurnya pun aku akan disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menerima persekutuan dengan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita memakan dengan ini. Demikian juga saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ia mengambil cawan, angkatlah cawan yang ada di tanganmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perjanjian baru, perjanjian kasih karunia. Kita dibenarkan karena kasih karunia-Nya. Kita dibenarkan bukan karena kita sudah bisa melakukan kehendak dan kebenaran firman dan hukum Tuhan, tapi karena kasih karunia, pengorbanannya. Jadi janji kasih karunia itulah perjanjian bahwa Allah sudah menggantikan kita. Allah sudah memberikan nyawanya dan memberikan hidupnya, darahnya untuk menyucikan, menguduskan kita. Karena itu perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Ini peringatan akan Yesus, karya Allah di dalam Yesus. Kita bersyukur, darah itulah yang menyucikan.
Karena salibmu ku hidup, karena salibmu dan karena pengorbananmu aku mendapat pembenaran. Karena penebusanmu aku disucikan. Aku berterima kasih. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Persekutuan dengan darah Kristus. Terimalah persekutuan dengan darah Kristus. Biarlah darahnya mengalir, darahnya menyucikan dosa kita dan bahkan dosa orang lain yang pernah orang perbuat, kesalahan orang lain di hati kita disuci sehingga tidak menyimpan kesalahan siapapun, sehingga doa kita berkenan bagi Tuhan dan seruan kita, keberadaan kita berkenan. Karena itu terimalah bagimu persekutuan dengan darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita meminum dengan iman. Mari bersyukur, berterima kasih Bapa. Kami berterima kasih, semua bersyukur dan berterima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu besar. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memenuhi kami, Engkau yang ambil alih. Terima kasih, tubuh kami akan disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan. Ada pemulihan, ada kekuatan, ada kemenangan. Hari esok adalah pengharapan. Hari esok tidak sendiri melangkah mulai hari ini, tapi hari yang penuh harapan, karena Tuhan ada beserta kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin.